Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah melaksanakan sholat isya berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Sebelum sholat tarawih berjamaah dilaksanakan, akan kami sampaikan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama yaitu laporan mengenai infak sholat tarawih pada malam lalu, yaitu sebesar Rp226.000, sehingga saldo sampai dengan malam ini sebesar Rp4.213.000. Kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada para jamaah sekalian yang telah berinfak. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan para jamaah sekalian. Pengumuman yang kedua, untuk penceramah pada malam hari ini yaitu Ustadz Ibrahim, dan selaku imam sholat tarawih Pengumuman yang kedua, untuk penceramah pada malam hari ini yaitu Mas Bagus, dan selaku imam sholat tarawih adalah Ustadz Ibrahim. Sedangkan untuk pengisi kuliah besok insya Allah Bapak Ustadz Eko Haryanto. Selanjutnya kami mohon para jamaah agar mengikutinya dengan khidmat, dan kepada adik-adik tolong untuk tenang. Dimohon pula kepada orang tua untuk selalu mendampingi putra-putrinya. Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Dan kepada Mas Bagus, waktu dan tempat kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semua, sampai-sampai kita tidak bisa menghitung nikmat yang telah Allah berikan. Allah yang Maha Kuasa, walaupun hambanya sering berbuat dosa. Allah yang Maha Penyayang, walaupun hambanya jarang sembahyang. Dan Allah yang Maha Pengasih, walaupun hambanya sering lupa berterima kasih. Ya, salah satu bentuk nikmat yang Allah berikan dan sedang kita rasakan pada saat ini yaitu dipertemukan kembali dengan bulan penuh berkah, bulan Ramadan. Maka dari itu, ya selayaknya kita harus bersyukur pada Allah, karena dengan bersyukur itu nanti nikmatnya akan ditambah lagi. Namun jika sebaliknya, maka azab Allah itu sangat pedih. Ini sesuai dengan apa yang Allah firmankan dalam surat Ibrahim ayat ke-7 yang berbunyi wa idzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu itu memaklumkan, barang siapa yang bersyukur kepadaku maka sungguh akan ditambahkan nikmatnya, namun jika kufur maka sungguh adabku sangat pedih. Maka dari itu sudah sepantasnya kita sebagai hamba yang telah dikasih banyak nikmat bersyukur kepadanya. Dan salah satu bentuk rasa syukur kita terhadap Allah yaitu dengan cara memanfaatkan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Contohnya yaitu kesehatan. Dimanfaatkannya untuk apa? Ya untuk seperti ini, untuk berjalan menuju masjid, kemudian melaksanakan ibadah tarawih dan lain sebagainya, seperti itu. Itu bentuk dari bersyukur kepada Allah. Ya, kemudian sholawat dan salam selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat semua manusia itu merasa bingung, tidak ada kejelasan, ya, memikirkan nasibnya sendiri di padang mahsyar nanti, ada satu orang yaitu Nabi Muhammad yang justru malah memikirkan pengikutnya yang sangat banyak. Jadi Nabi Muhammad memikirkan pengikutnya untuk diberikan syafaatnya. Maka dari itu semoga kita yang ada di sini termasuk dari pengikutnya yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti.
Bapak Ibu jemaah muhajirin, ini mohon maaf sebelumnya jadwalnya sedikit berubah ya. Jadi yang seharusnya mengisi hari ini adalah Ustadz Fatin, tapi karena beliau masih di pesantren, jadi Bapak Ibu mohon bersabar untuk yang mungkin sudah ingin sekali menyaksikan penampilan Ustadz Fatin, sementara diganti saya dulu. Nanti setelah perpulangan nanti Ustadz Fatin mengisi. Insya Allah ada tanggalnya seperti itu. Ya, kemudian saya juga di sini akan sedikit menyampaikan mungkin hal yang sudah sering Bapak Ibu dengar. Ya, saya sifatnya di sini hanya mengingatkan. Jadi ya saya berusaha untuk mencoba ngomong yang penting sekaligus yang penting ngomong. Yaitu temanya ini Bu, anak-anak barangkali mau ditulis, yaitu golongan orang yang merugi di bulan Ramadan. Seperti itu. Nah, dengan banyaknya kenikmatan yang Allah berikan pada bulan Ramadan, kok masih bisa ada orang yang merugi di bulan Ramadan? Nah, ini saya mau sebutkan golongan-golongan orang-orangnya. Yang pertama itu adalah orang yang menganggap bulan puasa Ramadan itu biasa saja, itu selayaknya bulan-bulan pada umumnya. Tidak ada yang berbeda seperti bulan lainnya sampai Ramadan berlalu. Tentu ini sebuah kerugian yang besar, tapi sama sekali tidak menganggap istimewa puasa dan merasakan manfaat bulan suci Ramadan. Ia juga tidak segera melakukan kebaikan, padahal di bulan suci Ramadan inilah segala pahala dilipat gandakan. Orang yang menganggap biasa bulan Ramadan ibarat orang yang melewatkan harta ghanimah, harta rampasan perang, yang padahal harganya tidak ternilai dan dia juga butuh tapi tidak mau mengambilnya. Jadi kemudian perumpamaan yang selanjutnya itu perumpamaan ibaratnya wong tani, Pak Bu. Jadi bulan Ramadan itu seperti bulan saat memanen gitu. Ya, kemarin juga saya mendengarkan dari ceramah Ustadz Asgor ya, tentang bahwa bulan Rasya ya, kalau diajari sama Ustadz Wiki itu Rasya itu rasa yang pertama Rajab dan Sa'ban ya, yaitu sebagai bulan untuk menanam sekaligus memupuk gitu. Nah kemudian yang selanjutnya ada Rasya lagi Ramadan, yaitu untuk memanen. Jadi pada bulan Ramadan itu ya memanen pahala atau kebaikan gitu. Cuma terkadang kan perumpamaannya cuma sampai situ. Padahal selanjutnya setelah memanen itu apa yang harusnya dipikirkan. Yang dipikirkan yaitu tidak lain tidak bukan adalah hasilnya. Sebenarnya hasil dari kita memanen di bulan Ramadan itu apa sih? Dan jika berbicara hasil mengenai pahala, yaitu kan urusannya dengan Allah gitu ya. Karena pahala bakal dilipat gandakan, kemudian bahkan kecuali puasa karena Allah itu sendiri yang akan membalasnya. Namun yang dibicarakan di sini adalah panen dalam bentuk yang kita nikmati di dunia, yang kita rasakan di dunia, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah bentuknya kebiasaan yang baik. Jadi kebiasaan yang baik di bulan Ramadan itu kebiasaan baik yang dapat meningkatkan takwa, dan seberapa panjang kebiasaan baik itu dapat diimplementasikan ke dalam bulan-bulan selanjutnya. Jadi seberapa panjang kebiasaan baik itu dapat bertahan setelah bulan-bulan selanjutnya. Jadi semisal setelah Ramadan berlalu, setelah Lebaran seminggu atau sebulan kemudian kembali melakukan maksiat, ya berarti itu hasil panennya cuma sampai sebulan gitu, hanya cukup untuk sebulan. Maka dari itu kebiasaan baik ini yang merupakan hasil panen itu bagaimana kita bisa menghitung, bagaimana kita bisa mengetahui cukup untuk sampai ketemu lagi dengan bulan panen selanjutnya, yaitu dengan cara konsistensi untuk melakukan kegiatan baik di bulan Ramadan. Ya mungkin sedikit contoh ya, saya ingin mencontohkan kegiatan baik di bulan Ramadan yang itu bekalnya bisa sampai ke bulan Ramadan lagi atau musim panen lagi. Saya tidak ambil contoh dari yang jauh-jauh, saya ambil contoh dari muhajirin saja,
yaitu kegiatan tadarus ibu-ibu. Itu kegiatan tadarus yang dilakukan pada bulan Ramadan, tapi ternyata setelah bulan-bulan Ramadan juga masih tetap dilakukan. Jadi itu termasuk bentuk hasil panen yang bisa bertahan sampai musim panen selanjutnya, itu ketemu dengan bulan Ramadan lagi. Nah itu yang membedakan hanya saja cuma jamnya saja. Kalau misal bulan Ramadan ngajinya setelah tarawih, tapi kalau bulan-bulan biasa ngajinya setelah maghrib, seperti itu. Itu hanya salah satu contoh saja dan masih banyak contoh yang lain. Kemudian yang kedua yaitu orang yang hanya mendapatkan rasa lapar dan haus. Golongan orang yang merugi di bulan Ramadan yang selanjutnya itu mendapatkan rasa lapar dan haus saja. Rasulullah SAW bersabda, banyak sekali orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan haus. Seperti halnya banyak orang yang melakukan qiyamul lail atau sholat malam tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali ibadah. Orang yang hanya mendapat lapar dan dahaga di bulan Ramadan adalah mereka yang tetap melakukan hal maksiat dan haram meskipun dia tahu bahwa itu adalah perbuatan yang buruk dan dirinya juga sedang berpuasa. Misalnya ia berpuasa namun dia tetap melakukan, tapi dia tidak melakukan sholat fardu yang 5 waktu. Maka puasa itu tidak lain hanya mendapat lapar dan dahaga. Ia tidak merasa bersalah dan berdosa ketika melakukan kemungkaran, menggunjing, menyebar fitnah, dan lain sebagainya. Dan pada saat Ramadan tiba, kebiasaan buruk itu tidak juga berubah sehingga Ramadan tidak membawa pengaruh bagi kehidupan sehari-hari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dan amalan dusta, maka Allah tidak kutuk dengan makanan dan minuman yang ditinggalkannya atau puasanya. Kemudian selanjutnya golongan yang ketiga itu orang yang tidak mampu menahan lisannya. Golongan orang yang merugi selanjutnya adalah orang yang masih giat untuk membicarakan orang lain tanpa sepengetahuannya atau biasa disebut dengan ghibah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad diceritakan, ada 2 orang berpuasa pada zaman Rasul. Mereka kehausan hampir saja mati. Beberapa orang yang melaporkan kejadian itu kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah itu memanggil kedua orang itu dan menyuruh mereka untuk muntah. Ternyata bersama muntah itu ada nanah, darah, dan daging mentah. Saat itu Rasulullah bersabda, 2 wanita ini berpuasa dari hal-hal yang dihalalkan Allah dan berbuka dengan hal-hal yang diharamkan Allah. Mereka duduk berdua dan memakan daging manusia. Seperti itu. Kemudian golongan yang selanjutnya yaitu orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang merugi di bulan Ramadan adalah ketika keluar dari bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak diampuni dosa-dosanya. Rasulullah SAW bersabda, telah datang kepada kalian bulan penuh berkah. Pada bulan itu Allah menaungi kalian dengan rahmat dan ridhonya. Allah akan menghapus dosa-dosa dan mengabulkan doa. Di bulan itu Allah akan melihat berpacu kalian dalam menggapai kebaikan dan membanggakan kalian kepada para malaikatnya. Maka perlihatkanlah kebaikan itu dari kalian kepada Allah. Sesungguhnya orang yang celaka adalah orang yang pada bulan itu terhalang oleh rahmatnya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah orang yang tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Mereka yang tidur pada siang hari di bulan suci Ramadan serta bergadang dan melakukan hal yang sia-sia pada malam harinya itu adalah golongan orang yang merugi. Seharusnya di bulan ini disibukkan dengan amal ibadah seperti sholat jamaah, tadarus dan tadabbur Al-Quran, berzikir, berinfak, dan sedekah serta kebaikan yang lainnya. Kemudian ini yang selanjutnya yang terakhir, yaitu orang yang tetap melakukan maksiat di bulan Ramadan. Jadi selama bulan Ramadan terdapat banyak amal yang jika dikerjakan akan menyebabkan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala seperti amal puasa. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berpuasa dengan
motivasi yang benar karena iman dan mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni dosa-dosa yang telah lewat. Demikian juga qiyam Ramadan. Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang sholat tarawih di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kita masih diberikan kesempatan beberapa hari lagi atau setengah bulan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, meminta ampun kepadanya agar dosa-dosa kita diampuni dan taubat kita diterima, sehingga kita tidak termasuk golongan yang orang celaka dan merugi, yakni orang yang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan tapi Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Maka kesempatan kali ini kita tidak boleh menyia-nyiakan amalan yang ditinggalkan bulan Ramadan. Mari kita laksanakan seluruh ibadah bulan suci yang tinggal setengah bulan lagi ini dengan sebaik-baiknya, melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Ini seperti yang tadi perumpamaan ya, orang yang berpuasa tapi melewatkan ghanimah atau orang rampasan perang begitu saja, tidak mau diambil padahal dia sangat butuh. Seperti itu juga maghfirah atau ampunan dari Allah. Allah itu membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, tinggal bagaimana kita mau mengambil atau tidak. Hanya tinggal beristighfar, kemudian bertaubat, memohon ampun, kemudian kita bersungguh-sungguh dalam tobat itu mengganti apa yang hal buruk telah dilakukan dengan kebaikan. Tapi kita masih enggan untuk memohon ampunan kepada Allah. Padahal kita sebagai hamba ini sangat butuh akan ampunan dari dosa. Dosa itu seperti yang Bapak Ibu ketahui ya, terbagi menjadi dua, yaitu dosa terhadap Allah atau terhadap pencipta, dan juga dosa terhadap sesama. Jika dosa terhadap Allah itu ya kita tinggal bertaubat kepada Allah. Mungkin dulu sering meninggalkan sholat atau hal-hal lain yang melalaikan Allah, kita mohonkan ampunan kepada Allah pada bulan Ramadan ini. Kemudian dosa yang kedua itu dosa terhadap sesama. Nah ini dosa yang cukup ribet ya Bu. Jadi modelnya harus menemui yang bersangkutan mungkin ya. Dan maka dari itu pada momen Ramadan ini kita manfaatkan, semisal ada yang sedang bermusuhan atau bermarah-marahan, ini kan sangat rumit ketika harus ada yang mengalah gitu. Apalagi jika keduanya merasa benar, itu kan sangat susah untuk diselesaikan. Cuma pada kesempatan Ramadan ini cobalah salah satu untuk mengalah, meminta maaf, mungkin dengan cara bersilaturahim atau dengan mengirim pesan di WhatsApp, dengan dibantu oleh bulan Ramadan ya. Jadi pesannya diselipkan bulan Ramadan. Seperti contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung sedang bulan puasa, saya mau meminta maaf atas kesalahan saya yang kemarin. Ya, jadi nanti insya Allah Bu jawaban dari musuhnya itu, ya saya juga merasa bersalah, saya juga meminta maaf. Jadi harapannya kan seperti itu. Yang tadinya merasa benar semua, jadi merasa salah semua dan akhirnya saling memaafkan, itu kan sangat indah. Cuman kan pada praktiknya mungkin lebih rumit. Jadi ya tinggal bagaimana Bapak Ibu mengkreasikan momen Ramadan ini ya, bagaimana bisa saling memaafkan seperti itu saja. Dan kemudian mungkin seperti itu. Maka dari itu untuk mengakhiri ya, kita harus ya memaksimalkan bulan Ramadan ini ya. Harus ada perubahan-perubahan pada bulan Ramadan. Jangan sampai kita seperti perumpamaan orang yang memelihara kambing, kemudian kambing itu dimasukkan ke dalam kandang, diberikan makan setiap hari, kemudian diberi vitamin, kemudian diberi fasilitas-fasilitas yang menunjang pertumbuhan kambing tersebut. Tapi setelah tiba musim panen atau mungkin saat kambingnya yang disembelih atau mungkin ada yang mau beli kemudian dijual,
ternyata pada saat keluar kandang itu kambingnya masih sama gitu. Jadi tidak ada perubahan gitu. Itu kan akhirnya jadi merugi gitu. Kita sudah memberikan banyak fasilitas namun tidak mengubah apa-apa gitu. Ya, itu sama saja dengan ketika kita sudah sedang berpuasa di bulan Ramadan, kita diberi fasilitas-fasilitas yang menunjang kebutuhan agama kita, menunjang mungkin ampunan dan segala macamnya, namun setelah bulan Ramadan itu ya tidak ada perubahan apa-apa gitu. Ya itu kan termasuk dari orang yang merugi. Oleh karena itu pada kesimpulannya, mari Bapak Ibu pada bulan Ramadan ini kita melakukan gerakan perubahan sekaligus gerakan keberlanjutan. Jadi biar adil, ada perubahan dan keberlanjutan. Perubahan yang dimaksud itu perubahan dalam Ramadan ini. Setelah Ramadan itu apa-apa yang dulunya hal buruk kita sebelum Ramadan, setelah Ramadan itu berubah ya, menjadi hal-hal yang baik, diganti ya, soalnya yang dulu mungkin sering bermaksiat menjadi ya, lebih alim lah seperti itu. Kemudian gerakan keberlanjutan yaitu yang dimaksudkan adalah hal-hal baik yang telah kita lakukan di bulan Ramadan ini, harapannya bisa dapat berlanjut ya sampai dengan bulan-bulan berikutnya, seperti itu gerakan keberlanjutannya. Ya mungkin hanya itu yang biasa saya sampaikan, singkat saja. Mohon maaf bila ada sekali kesalahan, itu datangnya hanya dari saya. Bila ada benar datangnya dari Allah. Billahi fi sabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.